Halo, selamat pagi sahabat Menova Komputer. Pagi ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana kita membuat DC coupler atau fake battery yang akan kita gunakan untuk kamera. Kan kita ketahui kalau kita merekam video pakai kamera mirrorless itu kita perlu beberapa baterai yang tentunya akan menambah biaya. Nah, saya juga menggunakan kamera mirrorless Lumix GX85. Nah, karena kapasitas baterainya dikit, akhirnya saya pikir, bagaimana kalau saya buat sendiri DC couplernya. Memang banyak jualannya di toko-toko online, tapi tidak ada salahnya kalau kita buat sendiri. Pertama yang harus kita pahami bahwa baterai kamera dia akan bekerja tidak seperti baterai pada umumnya. Dia memiliki 4 pin konektor kalau untuk Lumix ya. Ada minus, oke, di sini minus, ada D data, ada T temperatur, dan ada plus, oke, ada plus. Nah, semua ini punya fungsi. Kita tidak dapat hanya menyambungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif, kemudian kita pasang di kameranya berfungsi. Itu 100% kamera nggak akan berfungsi seperti yang kita kehendaki. Nah, kita harus pahami D ini apa, T ini apa. Untuk Lumix, D ini adalah data ya. Cara ngetesnya gampang sih sebenarnya. Teman-teman tutup ini pakai isolasi selotip, kemudian pasang. Nah, lihat apa perubahan yang terjadi. Kemudian T ini temperatur. Dari D dan D ini, data ini fungsinya untuk, yang terlihat oleh saya adalah untuk membuat kamera mengetahui kapasitas baterai yang tersisa. Sedangkan T, kalau kita tutup kamera tidak mau hidup, berarti T punya peranan penting untuk membuat kamera berfungsi. Sedangkan D dapat kita abaikan. Kenapa? Karena kita nggak perlu tahu berapa kapasitasnya, karena kita atau saya menggunakan sumber tegangan langsung dari listrik yang dikonversi. Nah, sumber tegangan yang dipergunakan adalah adaptor 5 volt minimal dengan kemampuan arus 2 ampere. Terus yang jadi masalah adalah kamera menggunakan tegangan kurang lebih 8,2 volt maksimum. Artinya terdapat 2 sel di dalam ini. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu alat kedua yang disebut dengan nama DC coupler. Bukan DC coupler, step up controller ya, step up. Jadi ini untuk menaikkan tegangan 5 volt menjadi antara 7,7 sampai 8,2. Itu terserah mau diambil di mana. Kemudian alat yang diperlukan lagi adalah kabel. Nah, kabel ini penting ya. Kita harus punya kabel yang bagus. Kabel dengan serat kecil tidak mampu mengantarkan ampere dengan jumlah yang besar, sehingga teman-teman bisa menggunakan kabel yang mungkin kualitasnya wajib kualitasnya bagus. Supaya apa? Supaya kameranya mau nyala dan kameranya mau ngerekam video atau kameranya mau moto. Oke. Selanjutnya, setelah kita dari keempat port ini ya, kita tahu bahwa T mempunyai peranan penting untuk membuat kamera menyala. Jadi kita harus lihat, pertama kita lihat tegangan. Ini baterai baru saya isi full. Berapa tegangan maksimumnya? Ke voltase. Oke. Saya putar dulu, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, agak terang ya. Oke. Kita lihat berapa tegangannya. 8,2 volt. Oke, 8,2 volt ya.
8,2 volt. Nah, kemudian dengan skala ohm kita lihat berapa resistensi dari T ke kutub positif. Oke. Sorry, dari T ke kutub negatif. 8,43 kilo ohm. Jadi agar kamera mengenali baterai, kita harus memasang resistor seukuran kurang lebih 8,5 kilo ohm, atau dalam kasus ini saya menggunakan resistor 10 kilo ohm, dan itu dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita bongkar baterainya. Oke, baik. Ini penampakan ketika baterai sudah dibuka. Kita memerlukan board yang ini. Nah, ini positifnya warna merah, negatif hitam. Ini resistor 10K. Resistor 10K. Yang saya pasang di sini ya, resistor 10K di sini. Dari ground kutub negatif ke T. Nah, bagaimana menentukan T dari belakang? Kita tinggal dari T sini kita pasang probe dari avometer, kemudian kita cari sambungannya di belakang, di board yang sebelahnya yang terkoneksi langsung ke T. Ya. Yang terkoneksi langsung ke T. Nah, ini saya improvisasi dikit, saya pasangkan kapasitor Elco 16 volt 1000 mikrofarad. Tujuannya untuk membantu semacam bank power, untuk agar tegangan lebih stabil dan tidak langsung ke kabel yang ke adaptor ya. Nanti lepas solderannya, saya solder ulang dulu. Oke, sudah saya solder ulang ya di sini ya. Ini sudah disolder ulang, terang-terang. Oke, segitu cukup ya. Oke, ini sudah saya solder ulang ya. Ini saya fokuskan. Sudah disolder ulang, kemudian dikasih satu kapasitor Elco. Saya fokuskan. Bentar. Dikasih kapasitor 16 volt 1000 mikrofarad untuk sebagai penjaga voltage ya. Kemudian dari kutub positif dan negatif di sini ya, di sini
kita sambungkan ke step up DC step up. Nah, caranya pertama kita jalankan dulu DC step up ini, masukkan tegangannya positif negatif, kita ukur dengan multitester di ujung sebelah sini, kita kemudian lakukan pengaturan dengan pada ini ya, yang kecil ini, yang biru ini ada kayak untuk mengatur turun naik voltasenya. Kita ukur voltasenya sehingga sesuai dengan voltase yang kita butuhkan. Ini kita lihat voltasenya berapa setelah saya ukur. Oke. Di input sebesar 5 volt, kemudian outputnya sebesar 8,09 volt. Oke, berarti sudah aman. Nah, sudah aman, kita cabut, kita rakit ke dalam tempat baterainya, kita rapikan, nanti kita pasang. Oke. Oke, ini sudah kita rakit ya. Ini baterainya, ini casingnya, ini DC couplernya, ini kabelnya. Ya, nanti teman-teman kalau buat ya silahkan dirapikan sendiri ya. Kalau saya ya cukup begini aja karena cuman dipakai untuk di rumah. Oke, sekarang waktunya untuk melakukan uji coba. Oke, kameranya sudah nyala, ini sudah dipasang ya. Ini lihat kameranya, setting kameranya. Oke, sebentar ya. Oke, baik, ini sudah terpasang baterainya, ini kameranya GX85 sebagai main kamera saya. Kemudian ini DC couplernya, ya, DC couplernya sudah terpasang. Ini kabelnya ini di sini terhubung ke charger 5 volt. Ini pemakaian arusnya, dan sekarang sedang merekam ya. Jadi berarti berhasil ya kita membuat DC coupler untuk Lumix GX85. Oke, baik, segitu dulu videonya ya. Cara membuatnya gampang, tapi kita dapat efek manfaat yang banyak ya, lebih murah. Terus baterai bekas yang udah tidak berfungsi dapat kita pakai sebagai DC coupler. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.